bentuk jamak, nggak boleh pakai imbuhan SES. Jadi meskipun jumlah airnya berliter-liter atau full seember atau gulanya berkintal-kintal. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara few dan kawan-kawan dan juga little dan kawan-kawan. Udah include ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template-template gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download linknya di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan try nilai terbaik di setiap quiznya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Oke teman-teman, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih perbedaan antara countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah buku, apple, atau chair, kursi. Berbeda nih dengan uncountable nouns, adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah water ataupun air, ada juga sugar ataupun gula, dan money ataupun uang. Jadi cara mengingatnya, kalau ada itu berarti tidak bisa dihitung. Untuk video lengkap tentang perbedaan antara countable dan uncountable itu ada videonya sendiri, jadi jangan lupa dilihat. Oke, pertama-tama kita akan bahas perbedaan antara few dan kawan-kawannya terlebih dahulu. Teman-temannya siapa aja? Ada few, ada a few, ada juga fewer. Ini beda-beda dan gak usah pusing karena kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah few, digunakan untuk countable nouns, bermakna hampir tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit, berarti konotasinya negatif. Apa konotasi negatif? Akan kita bahas setelah ini. Selain itu juga tidak membawa harapan atau hasil yang cukup. Contoh, few people attended the meeting. Artinya adalah ada sedikit orang yang menghadiri meeting tersebut. Sedikit di sini kurang. Maksudnya dalam konotasi negatif benar-benar hampir gak ada. Nah ini yang saya maksud hampir tidak ada dan konotasi negatif. Dan gak ada harapan teman-teman. Bayangkan gak ada yang menghadiri rapat tersebut dikit. Apa hasilnya? Hasilnya kan gak cukup. Nah itu yang kita maksud dari tadi. Oke, selanjutnya adalah a few. Sama-sama digunakan untuk countable. Bermakna ada beberapa atau jumlahnya sedikit tapi dikatakan cukup. Jadi arti konotasinya positif ya. Beda kayak tadi, few nggak ada e-nya, itu konotasi negatif. Tapi kalau ada e-nya, a few, itu konotasinya positif. Masih ada harapan lah dan cukup untuk sesuatu. Contohnya, a few students understood the lesson. Ada cukup ataupun ada beberapa murid yang mengerti pelajarannya. Jadi sekitar 60% atau 70% yang mengerti, ya sedikit tapi cukup oke lah. Nah itu yang dimaksud konotasi positif yang artinya beberapa dengan jumlah sedikit tapi masih cukup lah dan masih ada harapan meskipun gak banyak, jadi gak seberapa memprihatinkan kayak few tadi ya. Oke, next adalah fewer, sama-sama untuk countable nouns. Jadi ketiganya untuk countable guys, tapi penggunanya untuk comparative form dari few atau bentuk perbandingan. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan dua hal, kita pakai fewer. Maknanya lebih sedikit daripada sebelumnya, ya jelas karena kita mau meng-compare, kita mau membandingkan. Contohnya, there are fewer mistakes in this essay than yesterday. Jadi dia bandingin nih, oh essay hari ini lebih sedikit nih kesalahannya daripada kemarin. Karena kalimat ini memiliki arti ada lebih sedikit masalah atau kesalahan di esai ini daripada kemarin. Jadi dia mengcompare hari ini dengan kemarin. Makanya dia pakai fewer. Untuk mistakes, mistakes itu countable, kesalahan. Jadi kita jangan lupa pakai bentuk plural ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita mau pakai few dan kawan-kawan dalam suatu kalimat, hukumnya wajib kita pakai kata bendanya itu bentuk jamak guys, yaitu plural noun. Karena apa? Karena few dan kawan-kawan itu digunakan untuk countable, kata benda yang bisa dihitung. Oleh sebab itu buat teman-teman yang belum nonton video tentang countable dan plural noun, lebih baik nonton dulu biar lebih paham gitu ya. Nah untuk video lengkap tentang plural noun itu seperti apa, kapan kita pakai s, kapan kita pakai es, atau kadang nggak ada ses tapi kok udah jamak, nah itu ada videonya sendiri. Jangan lupa nonton video plural noun. Setelah kita bahas few dan kawan-kawan, sekarang kita akan bahas little dan kawan-kawan. Siapa saja? Ada little, ada a little, dan juga less. Yang pertama adalah little, seperti yang sudah saya katakan untuk uncountable noun ya. Untuk maknanya itu hampir gak ada, jadi konotasi negatif sama kayak few. Terus untuk jumlahnya sangat kecil dan tidak membawa harapan sama sekali serta hasilnya gak cukup. Contoh, there is little hope left in this situation. Jadi artinya adalah ada sedikit harapan yang pergi di situasi seperti ini.
nih. Jadi harapannya udah pergi, kayak udah sedikit tapi sedikitnya gak cukup gitu, kurang, negatif. Bener-bener udah hampir gak ada harapan nih di situasi kayak gini. Maksudnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah a little, digunakan untuk uncountable noun seperti yang udah saya katakan. Namun maknanya di sini beberapa atau dalam jumlah sedikit tapi masih cukup. Jadi konotasinya positif. Berbeda dengan yang gak ada e-nya tadi ya, konotasinya negatif. Kalau ada e-nya, a little, berarti konotasinya masih positif. Masih ada harapan lah yang cukup untuk sesuatu. Contohnya, there is little sugar in the jar. Ada sedikit gula di toples ini, di wadah ini. Jadi ini konteksnya agak sedikit bersyukur. Oh, masih ada sedikit gula ternyata di toples wadah ini. Nah, masih ada meskipun sedikit ya, sedikit tapi oke lah, masih cukup, masih ada harapan walaupun nggak banyak. Nah, yang terakhir adalah less untuk uncountable sama, tapi untuk comparative form aja guys, untuk mengcompare ya, membandingkan. Kalau tadi fewer, kalau ini less. Nah, untuk maknanya tuh lebih sedikit daripada sebelumnya. Jadi membandingkan, sama membandingkan dua hal. Contohnya adalah we have less time today than yesterday to meeting this problem. Kita memiliki cukup waktu hari ini daripada kemarin untuk mendiskusikan masalah ini. Jadi meskipun sedikit tapi oke daripada kemarin. Nah, itu mengcompare hari ini dengan hari kemarin, maka kita pakai less. Kita bandingkan apa yang kita bandingkan? Waktu time ya. Time itu uncountable guys, benda yang nggak bisa dihitung. Jadi kita pakai less. Kalau bisa dihitung kita pakai fewer. Nah, dalam aturan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, kita tidak boleh pakai bentuk plural noun, bentuk jamak, nggak boleh pakai imbuhan ses. Jadi meskipun jumlah airnya berliter-liter atau full seember atau gulanya berkintal-kintal, tetap pakai bentuk dasarnya. Jadi nggak usah pakai imbuhan ses ya. Oke, ini ada tabel ajaib yang bisa kalian tulis, catat biar ngafalinya mudah gitu. Yang pertama ada few, a few, fewer, fewest. Nah, ini untuk countable. Maknanya kalau few itu sedikit gak cukup ya, konotasinya akhirnya negatif. Tapi kalau ada e-nya, a few, itu artinya sedikit tapi masih cukup lah. Jadi konotasinya positif. Nah, untuk fewer itu artinya lebih sedikit. Karena apa? Karena kita mau mengcompare dua hal, membandingkan dua hal. Berbeda dengan fewest. Nah, fewest itu apa? Fewest itu bentuk superlatif guys. Dalam artian kalau misalnya kalian mau menyatakan itu yang paling sedikit. Jadi kalian mau mengatakan itu yang paling-paling dari semua, mau itu 10, 20, itu bentuk superlatif, kita pakai fewest. Nah, untuk video lengkap lagi, biar konsentrasi kalian nggak ke-distract, ada loh video tentang perbedaan antara few, a few, fewer, fewest, ada sendiri videonya. Jadi kalian bisa tonton biar lebih fokus dan lebih mengerti. Nah, yang selanjutnya adalah untuk little dan kawan-kawan, kita pakai untuk uncountable noun. Untuk little artinya sedikit, dalam artian nggak cukup, alhasil konotasinya negatif karena nggak cukup tadi ya. Terus kalau misalnya ada e-nya, a little, itu artinya sedikit tapi masih cukup. Nah, untuk less itu kita mengcompare, membandingkan dua hal, artinya lebih sedikit. Nah, kalau ada dua hal yang mau kita bandingkan, kita pakai less. Tapi kalau misalnya uncountable ya, kalau countable kita pakai fewer. Yang terakhir itu least, kalau misalnya kita mau menyatakan superlatif, kondisi yang super, yang paling sedikit. Kalau kita mau bilang itu yang paling dikit, nah itu kita pakai least. Nah, buat teman-teman yang mau mendalami lebih lanjut tentang little, ada videonya sendiri. Perbedaan antara little, a little, terus juga ada less dan least, itu dibahas lebih detail di video tersebut. Jadi jangan lupa ditonton ya. Teman-teman yang mau mengulik lebih dalam tentang komparatif, superlatif, itu ada materinya sendiri, yaitu tentang comparison degree. Jadi jangan lupa ditonton biar kalian tahu kalau misalnya mau compare, membandingkan kayak gini. Kalau misalnya mau menyatakan yang paling itu seperti ini. Jangan lupa ditonton ya video tentang comparison degree. Oke, yang terakhir adalah ada beberapa tips and trick yang bisa teman-teman catat dan ingat ya, jangan sampai kesalahan teman-teman. Ada grammar error nih. Yang pertama, less people. Kenapa salah? Karena people, orang, itu adalah countable ya. Kalau misalnya countable kita pakai few dan kawan-kawan. Karena ini konteksnya adalah komparatif, perbandingan. Jadi kita pakai less dan fewer. Karena countable kita pakai fewer ya, bukan less. Untuk grammar error yang terakhir adalah fewer sugar. Sugar ataupun gula itu adalah uncountable, nggak bisa dihitung. Jadi kita bukan pakai fewer, tapi kita pakai less. Kenapa? Karena ini konteksnya sama kayak tadi, comparative, membandingkan dua hal. Jadi kita pakai fewer dan less. Berhubung sugar gula adalah uncountable, jadi kita pakai less. Nah, yang terakhir ada beberapa catatan yang harus teman-teman catat. Kalau misalnya pengecualian pada less itu bisa digunakan untuk waktu dan jarak. Contohnya, it took less than 3 hours. Hours di sini adalah countable karena ada imbuhan ses-nya. Tapi kenapa kok pakai less kak? Kan harusnya pakai fewer. Ini untuk pengecualian ya teman-teman, waktu dan jarak. Artinya itu dapat diambil kurang dari 3 jam. Contoh yang berikutnya adalah we live less than 5 miles away. Ini untuk jarak ya. Artinya adalah kami tinggal sejauh 5 mil. Jadi dia bandingkan atau mengcompare antara jarak dia sekarang dengan jarak ke rumahnya. Oh, aku ke rumahku itu loh cuma jaraknya 5 mil. Jadi seperti
seperti itu. Kalau tadi mengcompare ataupun membandingkan jam sekarang dengan nanti jam bisa diambil. Maksudnya kayak gini, nanti Kak bisa diambil mungkin kurang-kurang dari 3 jam. Jadi dia bisa menyatakan kurang dari 3 jam karena dia udah menghitung dan membandingkan dari jam saat ini hingga 3 jam berikutnya. Oke teman-teman, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang Few, Little, dan kawan-kawan, kalian bisa mencoba loh untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Math Course sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala dalam proses belajar atau mau sharing session atau mau tanya latihan-latihan soal tadi, buka jawabanku nih kok salah ya, jawabannya yang bener kok ini, gimana penjelasannya, boleh banget langsung tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp. Oke, see you in the next video, bye bye.